Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Adirangga Dewantara Januri dengan NIM 10102124003440 dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan pertama itu adalah topologi. Untuk topologi yang kami gunakan itu jenisnya adalah topologi tree. Dalam topologi itu kami memakai ada empat jenis bahan, itu ada router PT, server PT, switch yang tipenya adalah 2960 24DT, dan PC. Nah, di dalam topologi ini ada fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada core router dan router internet. Untuk router internet itu dia menghubungkan seluruh jaringan lokal yang kemudian akan menghubungkannya ke jaringan luar atau internal. Kemudian ada core router. Di core router ini ada berada di pusat, yang mana tuh untuk mengatur rute data antar gedung. Jadi misal dari router gedung satu dia mau mengirimkan data ke router gedung 2. Kemudian di area gedung router satu itu ada tiga subnet atau ada tiga divisi. Yang pertama itu ada divisi A, divisi B, dan divisi C. Di mana untuk masing-masing divisi sendiri tuh mempunyai switchnya masing-masing. Kemudian untuk lalu lintas datanya itu dikumpulin di dalam router gedung satu. Kemudian akan ditransfer ke router core atau router gedung 2. Kemudian untuk di router gedung 2 itu ada divisi D. Yang dimana di dalam divisi ini D itu ada dua router juga. Di mana masing-masing divisi itu ada routernya. Di mana di router gedung 2 itu dia dikelola sama switchnya. Nah, itu ada dua switch di sini. Dua itu dia routernya bakal terhubung kembali ke kabel merah ini. Dia akan kembali ke router core atau router utama. Kemudian untuk router gedung 3 itu dia tuh fungsinya itu sebagai pusat data atau ruang server, di mana tuh ruang servernya tuh di sini. Di mana di dalam router gedung 3 itu gunanya itu buat menghubungin semua servernya untuk router gedung satu maupun router gedung 2. Yang dimana kemudian untuk server ini dia tuh nyediain layanan kayak web atau DNS yang bisa diakses sama gedung satu atau gedung 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VLSM. Untuk VLSM sendiri itu ada di PPT-nya. Nah, di VLSM tabel itu ada kategori perangkat, subnet, network address, usable address range, ada broadcast address, kemudian prefix atau subnet mask. Di sini ada beberapa kategorinya sebagai contohnya. Mulai ada subnetnya, mulai ada network address. Di sini kita bakal pakai contoh di divisi D, di mana network address itu ada 10.3.0.0. Untuk usable address range-nya itu di 10.3.0.1 sampai 10.3.0.62. Untuk broadcast address-nya itu di 10.3.0.63. Untuk prefix dari divisi D sendiri itu di /26. Atau untuk subnet masknya itu atau subnet masknya itu 255, 255, 255, 192. Nah, untuk cara perhitungannya itu yang pertama kita menggunakan rumus, yaitu jumlah IP sama dengan 2 pangkat 32 dikurang prefix, kemudian 2 pangkat 32 min prefix, kemudian 2 pangkat 32 min prefix, atau kita pakai aja 2 pangkat 32 min prefix. Kemudian untuk jumlah hostnya itu sama dengan jumlah IP sama dengan 2. Nah, dari jumlah host itu yang dikurangin itu buat network address sama broadcast addressnya. Nah, untuk contohnya tuh di divisi D atau kita menggunakan prefix /26. Jadi di dalam prefix /26 itu caranya tuh kita menguranginya dengan 32. Jadi 32 dikurang 26 sama dengan 6. Jadi tersisa 6. Nah, dalam 6 ini tuh ada jumlah alamat. Di jumlah alamat tuh di 26. 26 itu dari prefix ini. Di dalam 26 itu sama dengan 642 pangkat 6 sama dengan 6.426 sama dengan 64.
Nah, jadi jumlah host yang dapat digunakan oleh prefix atau divisi D itu di 64. Nah, cuman 64 ini dikurang sama 2. Jadi tersisa 62 host. Nah, di 62 host ini terpakai dua tuh buat network address sama broadcast addressnya. Seperti ini, network address yaitu di 10.3.0.0, usable-nya di sekitar 10.3.0.1 sampai 10.3.0.62. Kemudian untuk broadcast address-nya itu di 10.3.0.63. Untuk mungkin itu saja untuk perhitungan VLSM-nya. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang IP configuration-nya. Saya akan melakukan contoh di PC PT divisi A1. Nah, kemudian kita ke IP configuration. Di IP configuration ini, IPv4 address-nya itu di 10.3.0.130. Kemudian untuk subnet mask-nya itu di 255, 255, 255, 240. Nah, kenapa kita pakai 10.3.0.130? Karena dalam perhitungan tadi, kemudian ada di tabelnya untuk divisi A, usable address range-nya itu sekitar 10.3.0.129 sampai 10.3.0.142. Jadi kami memakai di sekitar usable address range ini. Mungkin itu saja untuk IP configuration-nya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Stop apa pause? Stop. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dengan saya Ali Fajar Ramadan dengan NIM 1010 12 400 372. Di sini saya akan menampilkan routing table dari setiap routernya. Yang pertama router satu dulu. Di sini kita langsung masukin aja show IP route. Wih, mohon maaf ada kesalahan. Nah, di sini sudah tertampilkan routing table-nya di mana serial 12/0 dengan IP-nya 10.3.0.15/30 terkonek. Selanjutnya kita bisa coba juga ke router gedung 2. Ini masukannya sama kayak tadi, show IP route. Nah, di sini juga sudah tertampilkan. Kita ngambil serial 13/0 dengan IP 10.3.0.96/27 terkonek. Mungkin sekian untuk routing table. Saya akan melanjutkan ke menampilkan MAC address table. Eh, Baik, langsung saja. Pertama, kita beli switch bebas. Di sini kita masukin enable dan masukkan show MAC address strip table. Nah, sini sudah tertampilkan tabel MAC address di mana dengan VLAN 1 dengan MAC addressnya itu 0005.5 EAB titik DD 4B dengan tipe dinamik dengan port fast internet 0/1. Coba juga di switch 1 masukannya sama saja di sebelumnya. So so MAC address strip table.
Untuk tampilannya juga sama saja seperti sebelumnya, cuman ada perbedaan di MAC address-nya karena switch-nya berbeda dengan yang sebelumnya. Mungkin sekian saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat Selamat morning. start. Oke, perkenalkan nama saya Halia Ufa Antar dengan NIM 101012124000164. Kali ini saya akan menjelaskan caranya ping dari divisi A ke divisi B, lalu divisi A ke divisi C, dan divisi A ke divisi D. Kita buka command prompt. Lalu kita ping ke divisi B. Ping 10.3.0.96. Di sini ketahuan paket yang terkirim itu 4, lalu berhasil 4 dan yang loss itu 0. Lossnya 0%. Dengan maksimum tadi 23 milisecond dan average-nya rata-ratanya 5 milisecond. Kita lanjut ke divisi C. Ketik lagi di sini ping 10.3.0.64. Nah, di sini paket yang terkirim 4, lalu berhasil 4 dan loss yang gagalnya juga yang gagal 0% gagal. Dengan maksimum milisecond 1 milisecond dan rata-rata 0 milisecond. Lalu yang terakhir kita ke divisi D. Nah, di sini paket yang terkirim ada 4 dan yang berhasil 4, lalu yang gagal 0% loss. Maksimum maksimum ada di 76 milisecond dan rata-ratanya di 62 milisecond. Itu untuk ngeping dari divisi A ke divisi B, ke divisi C dan ke divisi D. Lalu selanjutnya lalu selanjutnya saya akan eh, melihatkan IP-ARP. Ini IP-ARP pada gedung 1 FA1/0. Ini untuk IP-ARP pada router gedung 1 pada internet 10.3.0.65, tipenya ARPA, dan semuanya tipenya ARPA. Kita lanjut ke router gedung 2. Untuk pada IP-ARP di gedung 2 itu sedikit karena vi- visi yang ada juga sedikit.
Di sini ada FA 0/0 dengan tipe arpanya dengan tipe arpa. Lalu pada router gedung 3. Pada IP ARP di gedung 3, eh, internet 10.3.0.145 FA 0/0, tipenya ARPA juga, dan internet 10.3.0.146 FA 0/0 tipe ARPA dengan ada edge minimal itu 139. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Nur Hakim dengan NIM 1010124003106. Di sini saya akan menjelaskan domain web server. Yang pertama kita akan sat- ke PC terlebih dahulu, terus kita ke web browser. Eh, Mohon maaf Ibu, jaringannya nge-lag. Kita ke URL kita masukkan ke lompok3.com. Kita jalanin aja. Sudah jalanin, kita langsung. Nah, dari PC 1 dia akan ngirim ke divisi A ke switch 0. Habis dari switch 0 dia akan ke router gedung 1. Dan habis dari gedung router 1 dia akan mengirim ke core router. Nah, habis dari core router dia akan ngirim ke router PT gedung yang ketiga. Nah, habis dari gedung ketiga dia bakal ngirim ke share ke server 0. Nah, habis dari server 0 dia akan kembali lagi ke router gedung 3. Setelah dari router gedung 3 dia akan kembali lagi ke core router. Nah, setelah dari router dia akan kembali ke router gedung yang satu. Nah, setelah dia router dari gedung satu, dia akan kembali ke switch. Nah, habis dari switch dia akan ke PC lagi. Nah, dari sini kita skip aja. Nah, di sini udah muncul yang message warna ungu ini. Dia tuh fungsinya buat ke HTTP-nya, buat ke web servernya. Di mana kita pencet PC, kita maaf Ibu, kita skip dulu aja sambil. Nah, kita pencet PC-nya. Nah, di sini udah tercantum PT Geo Network Indonesia sistem jaringan antar gedung, yaitu di PC server topologi sama kelompok sama status jaringannya itu komponennya tuh di PCI itu yang ke satu online bagus, di PC B online bagus, di PC C online bagus, di PC D online bagus. Nah, web servernya aktif, yaitu bagus. Eh, Seterusnya kita akan masuk ke simulasi simulation panel. Di mana dari dari menit 001 menit 001 di PC A1 yaitu switch yaitu aktifasnya itu switch 0 yaitu bertipe DNS terlebih dahulu. Nah, sesudah sesudah tipe DNS dia bakal dari dia dari menit 011 dia akan berubah tipenya jadi TCP sehingga dia akan berubah jadi HTTP seterusnya terus dia bakal jadi eh, tipenya di RIP V2. Eh, Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian demo topologi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan yang kita ucapkan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih untuk perhatian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.